Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya, Vanessa Anastasia Wiondi, dengan NIM 10160425100007. Jadi di video ini, saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga laporan keuangan, dan juga berbagai jenis laporan yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, seperti video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang apa itu jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo dan cara membuatnya di Excel. Pada video ini, saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu jurnal penyesuaian dan juga laporan keuangan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini tuh biasanya untuk menyesuaikan saldo pada akhir bulan, pada atau akhir periode. Kenapa disesuaikan? Karena biasanya ada beberapa transaksi yang baru diketahui pada akhir periode. Nah, kemudian setelah dibuat jurnal penyesuaian, maka buku besarnya juga akan berubah. Kenapa bisa berubah? Karena ketika disesuaikan, otomatis ada saldo yang bertambah ataupun berkurang. Otomatis buku besarnya akan berubah, maka akan muncul buku besar setelah penyesuaian. Nah, kemudian untuk neraca saldo setelah penyesuaian, sama konsepnya seperti buku besar setelah penyesuaian. Jadi ketika suatu jurnal sudah disesuaikan, maka akan berubah angkanya. Otomatis untuk saldo debit dan kreditnya juga akan berubah untuk akun yang disesuaikan. Maka akan muncul neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian yang terakhir itu ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari 4 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan atau laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir itu laporan arus kas. Nah, apa itu laporan laba rugi? Nah, jadi untuk laporan laba rugi sendiri itu terdiri dari pendapatan dan juga beban. Dari laporan laba rugi ini kita bisa mengetahui laba bersih. Jadi dari laporan laba rugi kita bisa mengetahui kayak perusahaan ini apakah dia untung atau rugi. Ketika suatu perusahaan untung, otomatis pendapatannya akan lebih besar daripada beban. Sebaliknya, kalau beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan itu akan rugi. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa di laporan laba rugi terdapat pendapatan, beban, dan juga bisa diketahui laba neto atau laba bersih. Nah, cara untuk mengetahui laba neto sendiri dengan cara pendapatan dikurangi dengan beban, maka akan didapatkan laba neto atau laba bersih. Kemudian selanjutnya laporan laba ditahan atau laporan perubahan ekuitas. Nah, seperti namanya, laporan laba ditahan. Artinya, laba yang tidak dibagikan. Nah, untuk di dalam laporan laba ditahan sendiri, terdapat unsur-unsur seperti saldo laba awal atau saldo laba awal pada periode perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya konteksnya perusahaan tersebut telah berjalan untuk berapa bulan, misalnya perusahaan tersebut berjalan dari bulan Januari dan kita berada di bulan Februari, maka saldo awalnya itu kita menggunakan saldo sebelumnya dari bulan Januari. Namun, eh, jika konteksnya perusahaan itu merupakan perusahaan baru, maka saldo awalnya adalah nol. Kenapa nol? Karena perusahaan itu belum berjalan. Nah, saldo laba ini merupakan eh, hasil dari perusahaan. Karena perusahaan itu masih baru dan belum menghasilkan apa-apa, otomatis saldo labanya nol. Nah, kemudian di laporan laba ditahan, selain ada saldo laba awal, ada juga laba neto. Nah, laba neto itu tidak perlu dihitung lagi, karena sebelum membuat laporan laba ditahan atau laporan perubahan ekuitas, kita sudah membuat laporan laba rugi. Nah, tadi dari laporan laba rugi, jika pendapatan dikurangi dengan beban, maka akan didapatkan laba neto atau laba bersih. Nah, jadi saldo laba awal dijumlahkan dengan laba neto yang sudah kita dapatkan dari laporan laba rugi, kemudian akan dikurangi dengan dividen atau prive. Nah, dari situ akan didapatkan saldo laba akhir. Selanjutnya, untuk jenis laporan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Nah, jadi untuk laporan ini tuh memisahkan antara aset, liabilitas atau kewajiban, dan juga ekuitas. Jadi dari sisi aset dan juga liabilitas dijumlahkan dengan ekuitas harus seimbang. Nah, dari yang seimbang tersebut bisa diketahui neracanya. Jadi, nama lain dari laporan posisi keuangan adalah neraca. Nah, kemudian untuk laporan yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, seperti namanya arus kas, maka ini mencakup semua kegiatan kas dari suatu perusahaan atau instansi tersebut. Nah, di dalam laporan arus kas ada 3 jenis, yaitu arus kas dari operasi,
arus kas dari investasi, dan juga arus kas dari pendanaan. Di laporan arus kas juga kita harus mengetahui kenaikan bersih kas, yaitu dengan menjumlahkan semua posisi-posisi tadi, dan juga kita akan menuliskan kas awal periode dan juga kas akhir periode. Oke, eh, barusan saya sudah menjelaskan penjelasan umum tentang jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga laporan keuangan dan juga jenis-jenisnya. Nah, karena untuk membuat tiga yang di bawah ini, kita harus membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama untuk jurnal penyesuaian. Nah, untuk soal yang pertama, laporan pemakaian perlengkapan CV Sinar Abadi. Jadi di laporan ini tertulis pada tanggal 31 Maret 2025, di sini ada riwayat pengurangan jumlah perlengkapan pada CV Sinar Abadi dari awal periode, yaitu awal bulan Maret pada soal ini, hingga akhir periode, yaitu akhir bulan Maret. Nah, jadi perlengkapan pada awal periodenya itu 4.500.000 dan perlengkapan akhir periodenya itu 1 juta. Nah, untuk di jurnal penyesuaian yang kita tuliskan itu perlengkapan yang terpakai, bukan sisanya. Kalau di sini kan tertulis sisanya 1 juta. Yang kita tulis bukan 1 juta, tapi yang sudah terpakai itu berapa. Nah, untuk mengetahui jumlah tersebut, jadi kita akan kurangi 4.500.000 dikurangi dengan 1 juta. Hasilnya 3.500.000. Jadi yang kita tuliskan di jurnal penyesuaian adalah, nah jadi di bagian sini kita tuliskan beban perlengkapan. Nah, kenapa beban perlengkapan? Karena posisinya kita sudah menggunakan perlengkapan tersebut, sudah habis, maka dianggap sebagai beban. Beban kalau bertambah, beban bertambahnya di debit. Kemudian, karena sudah terpakai dan berkurang, kalau perlengkapan berkurang, akan berkurang di kredit. Jadi di sisi kredit, kita tuliskan perlengkapan. Nah, tadi untuk jumlahnya 3.500.000 didapat dari eh, nilai awalnya 4.500.000, kemudian tersisa 1 juta. Dikurangi, maka dapat kita ketahui bahwa yang terpakai itu 3.500.000. Nah, untuk bagian keterangan juga kita tuliskan eh, akunnya juga jangan lupa ditambahkan agar tidak error untuk di bagian rumusnya. Di sini perlengkapan. Oke, kita menuju ke soal selanjutnya. Di sini ada laporan penyusutan peralatan. Kalau yang tadi perlengkapan, nilainya berkurang, eh, hanya diketahui sisanya berapa. Kalau di sini ada laporan penyusutan peralatan. Butuh kita ketahui bahwa aset itu bisa disusutkan. Jadi yang bisa tersusut itu kayak gedung, peralatan, seperti itu. Kalau untuk tanah sendiri, tanah itu termasuk dalam aset tetap, tidak bisa disusutkan. Di sini ada penyusutan peralatan. Berikut terlampir riwayat pengurangan nilai peralatan pada operasional CV Sinar Abadi dari awal periode hingga akhir periode. Nilai peralatan tersusut 10% per tahun dari harga yang dibeli. Maka terbilang nilai peralatan pada awal periode 20 juta rupiah, nilai peralatan pada akhir periode 166.667. Di sini ada keterangannya, nilai ini telah diakumulasikan dengan penyusutan yang terjadi. Nah, ini perhitungannya bagaimana? Jadi dari nilai yang kita beli kan 20 juta rupiah. Nilai awalnya 20 juta rupiah. Tersusut 10%. Maka 20 juta dikali 10%. Dan karena ini per tahun, maka kita kalikan dengan 12. Karena 1 tahun 12 bulan. Jadi 20 juta dikali 10%, dapatnya 2 juta. 20 juta dikali 10%, dapatnya 2 juta. Dibagi dengan 12, maka akan didapat angka 166.667. Nah, maka di jurnal penyesuaiannya kita tuliskan pada sisi debit, kita masukkan beban penyusutan peralatan. Karena bebannya bertambah. Beban kalau bertambah, bertambahnya di debit.
jumlah 166.667. Sisi kreditnya juga. Nah, untuk akun di sisi kredit, kita masukkan akumulasi penyusutan perlengkapan. Nah, karena perlengkapannya berkurang. Kalau aset berkurang, maka berkurangnya di kredit. Sini kita tuliskan keterangannya, penyusutan peralatan 10%. Akunnya di sini kita tuliskan beban penyusutan peralatan dan juga akumulasi penyusutan. Di sini harusnya peralatan. Nah, ini akumulasi penyusutan peralatan. Ini tidak boleh salah. Kalau salah kita bisa salah juga di bagian neraca dan juga buku besarnya. Oke, sudah seperti ini kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, pada akhir periode, perusahaan harus mengakui pendapatan atas jasa yang telah dilakukan untuk pelanggan atas nama Nesha, yaitu pelanggan pada soal nomor 8 pada video sebelumnya, konteksnya ini pendapatan diterima di muka, karena semua pekerjaan telah dituntaskan sejumlah 2 juta. Nah, kalau kita lihat dari soal sebelumnya pada video jurnal umum, di situ ada soal pada soal nomor 8, ada pelanggan atas nama Nesha memberikan kita pendapatan diterima di muka untuk konsultasi bisnis yang akan diberikan pada bulan April. Posisinya waktu kita di bulan Maret, otomatis belum dilakukan, maka dianggap sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 6 juta rupiah. Nah, karena di konteks soal yang sekarang telah dilakukan, maka dianggap sebagai pendapatan. Telah dilakukan sejumlah 2 juta. Oke, jadi untuk di bagian jurnal penyesuaiannya, di sisi debit, kita tuliskan pendapatan diterima di muka. Kenapa seperti itu? Karena pendapatan diterima di mukanya berkurang nilainya, karena sebagian dianggap sebagai pendapatan karena telah dilakukan. Kalau pendapatan diterima di muka berkurang, otomatis berkurangnya di debit. Kemudian di sisi kreditnya, karena pendapatan sudah dianggap sebagai pendapatan dan pendapatannya bertambah, pendapatan kalau bertambah, bertambahnya di kredit. Nah, tadi nilainya 2 juta. Kita tuliskan 2 juta. Nah, keterangannya mengakui pendapatan dari transaksi tanggal dari tanggal 17 Maret. Oke. Ini akunnya kita tambahkan diterima di muka dan juga pendapatan jasa. Oke, karena sudah clear seperti ini, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini terdapat invoice yang kita sebagai sepenuhnya abadi, berarti kita yang memberikan invoice kepada PT Riang Meriah pada tanggal 31 Maret 2025. Nah, jadi di sini kita menagih pendapatan atas jasa 3 juta belum dibayarkan. Nah, jadi ini konteksnya pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kalau seperti ini, maka di jurnal penyesuaiannya kita tuliskan karena pihak lain yang berutang kepada kita, maka dianggap sebagai piutang. Jadi, karena piutangnya kita bertambah, maka di sisi debit kita pilih piutang usaha. Kemudian di sisi kredit kita pilih pendapatan jasa. Karena harus ada pendapatan yang kita dapatkan, tapi masih ditagih, belum diberikan kepada kita. Jadi akunnya pendapatan jasa. Nah, tadi sejumlah 3 juta ya. Ini keterangannya kita tuliskan pendapatan yang masih harus diterima. Nah, di sini untuk akunnya itu piutang usaha dan juga pendapatan jasa.
Oke, sudah clear. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, di sini terdapat faktur tagihan listrik dan air. Nah, kita yang sebagai pembeli, Saving Sinar Abadinya pembeli. Nah, pada tanggal 31 Maret 2025, terbilang 500.000. Di sini keterangannya belum lunas. Jadi kita memiliki utang listrik dan air. Nah, untuk di jurnal penyesuaiannya, jadi karena kita berutang dan harus membayar, maka di sisi debit kita tuliskan beban. Kenapa begitu? Karena beban kita bertambah. Jadi, kalau listrik dan air bisa disebut juga sebagai utilitas. Dari sini akunnya kita cari beban utilitas. Jadi, di sisi debit beban utilitas. Kemudian, karena kita berutang, otomatis akun utang kita bertambah. Utang kalau bertambah, bertambahnya di sisi kredit. Jadi, di sini kita pilih utang utilitas. Tadi sejumlah 500.000. Nah, di sini keterangannya utilitas yang masih harus dibayar. Akunnya di sini beban utilitas dan juga utang utilitas. Oke, sudah clear 500.000 beban dan utang. Keterangannya juga sudah. Karena sudah clear, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya, nah di sini berdasarkan soal dari jurnal umum. Jadi kita harus sesuaikan. Nah, di sini tertulis, pada akhir periode, tercatat alokasi 1 bulan dari sewa dibayar di muka pada transaksi pada tanggal 21 Maret 2025, yaitu sejumlah 5 juta untuk 3 bulan. Nah, ini kan tertulis alokasi 1 bulan dari sewa dibayar di muka. Sedangkan waktu itu pada dokumentasi yang sudah saya cantumkan, kita membayar 5 juta untuk 3 bulan. Nah, berarti kita harus tentukan 1 bulan itu berapa harganya. Untuk mengetahui harga tersebut, kita harus membagi 5 juta dibagi dengan 3. Jadi didapat 1.666.667. Nah, jadi kita mencatat beban yang itu, beban 1 bulan. Oke, untuk di jurnal penyesuaiannya kita tuliskan karena itu beban sewa. Jadi sewa dibayar di muka sudah dianggap sebagai beban sewa karena sudah dijalani 1 bulan. Jadi sudah dianggap sebagai beban. Nah, beban kalau bertambah, bertambahnya di debit. Di sini kita pilih beban sewa. Nah, karena sudah dijalani 1 bulan, dianggap sebagai beban, 1 bulan dianggap sebagai beban, otomatis sewa dibayar di muka kita berkurang. Nah, kalau sewa dibayar di muka kita berkurang, berkurangnya di kredit. Karena perlu diingat, sewa dibayar di muka itu hak kita, aset kita. Aset kalau berkurang, berkurangnya di kredit. Jadi di sisi kredit, kita pilih sewa dibayar di muka. Tadi berkurang sejumlah 1.666.667. Di sisi kredit juga, ini alokasi 1 bulan dari sewa dibayar di muka. Di sini bebannya, di sini akunnya jangan lupa ditambahkan akun beban sewa dan juga sewa dibayar di muka. Oke, sudah clear, keterangannya juga sudah, tanggalnya sudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir. Di sini ada surat permohonan tagihan gaji. Nah, jadi di sini seorang karyawan bernama Alia menagih haknya, menagih gajinya yang seharusnya telah dibayarkan sebelum jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2025 sejumlah 1.200.000. Nah, jadi di sini konteksnya masih ada gaji yang harus dibayarkan. Jadi kita berutang, utang gaji. Nah, kalau seperti ini, maka konsepnya sama seperti tadi, yang beban utilitas dan juga utang utilitas masih harus ada yang dibayarkan. Masih harus ada yang dibayarkan, maka di sisi debit kita pilih beban gaji dan upah karena beban kita bertambah. Kemudian untuk di sisi kredit kita pilih
utang gaji dan upah karena utang utang gaji dan upah kita bertambah, belum kita bayarkan. Tadi sejumlah 1.200.000. Ini berarti keterangannya gaji dan upah yang mas- masih harus dibayarkan. Oke, di sini kita tambahkan akunnya, beban gaji dan upah, dan juga utang gaji dan upah. Oke. Nah, sudah semua. Soalnya tadi sudah soal paling terakhir, maka tadi merupakan cara untuk membuat jurnal penyesuaian dari transaksi yang ada pada periode akhir. Karena kita harus menyesuaikan transaksi yang muncul pada akhir periode, yang biasanya baru diketahui pada akhir periode. Nah, karena saya sudah menjelaskan cara untuk membuat jurnal penyesuaian, yang kalau dilihat caranya sama seperti membuat jurnal umum. Cuma mungkin untuk konteksnya yang dicatat beda. Kalau di jurnal penyesuaian, yang dicatat itu beban yang sudah dilalui, yang sudah dilakukan. Beban dan juga pendapatan, mungkin kayak utang yang belum dibayarkan, eh, beban yang baru diakui pada akhir bulan, bisa seperti itu, atau yang disusukan berapa, begitu. Kemudian, karena sudah ada jurnal penyesuaian, maka buku besarnya juga harusnya berubah. Ini merupakan nilai dari eh, buku besar dari berdasarkan jurnal umum yang telah kita buat. Karena di sini ada tambahan, disesuaikan, otomatis nilai dari buku besar ini pasti akan berubah. Caranya bagaimana? Kita bisa dengan membuat pivot lagi dan akan seperti ini. Nah, namun ada cara yang lebih cepat. Caranya, kita copy dulu sheets buku besar, create a copy. Nah, maka jadi buku besar 2, kita pindahkan. Nah, di sini kita pilih bagian data. Maaf, kita tekan bagian pivotnya. Kita tekan pivot table analyze. Kemudian kita tekan change data source. Tekan ini. Nah, di sini terlihat. Di sini source-nya hanya sampai pada tanggal 28 Maret 2025, yaitu untuk jurnal umumnya. Nah, karena di bawah sini ada jurnal penyesuaian yang mau kita buat menjadi buku besar penyesuaian, jadi harus diakumulasikan dari bagian atas sampai bawah. Maka kita akan blok ulang dari atas sini sampai ke bawah. Oke, ter. Nah, maka kan seperti ini. Buku besarnya seperti ini. Kita akan ganti namanya agar tidak menentukan setelah penyesuaian. Nah, untuk buku besar per akunnya juga, kita hanya perlu copy dari buku besar seperti ini, kemudian kita paste, kita unselect all, misalnya pilih kas, bahkan seperti ini. Kita paste lagi, misalnya kita pilih Bank BNE, ini. Nah, ini terus dilakukan sampai semua akun tercatat buku besarnya. Oke, sudah clear semuanya. Oke, sudah clear. Nah, karena ada buku besar setelah penyesuaian, otomatis neraca saldonya juga akan berubah menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya sama seperti tadi, kita copy, move or copy, kita pilih neraca saldo, create a copy, oke. Nah, di sini kita pindahkan ke posisinya. Tet.
Kita ubah namanya supaya tidak membingungkan. Jadi setelah penyesuaian. Oke. Nah, ini kita sama seperti tadi, kita bisa dengan merefresh. Kita refresh dulu, kemudian, nah, kita ke pivot table analyze, change data source. Nah, di sini masih seperti tadi, hanya di jurnal umum. Kita pilih dari atas, semuanya harus terblok, sampai di bagian paling bawah. Oke, nah maka akan seperti ini. Berbeda dengan neraca saldo sebelumnya. Kita totalkan. Nah, sudah. Maka di sini terlihat bahwa setelah dibuat jurnal penyesuaiannya pun neracanya balance. Maka ini dia neraca penyesuaian setelah penyesuaiannya. Tadi sudah ada buku besar setelah penyesuaian, sekarang ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, karena sudah ada neraca saldo setelah penyesuaian, sekarang kita bisa membuat laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, laporan keuangan itu ada 4. Nah, jadi kita akan membuat 4 jenis laporan tersebut berdasarkan neraca saldo yang ada di sini. Nah, untuk membuat laporan keuangannya seperti apa? Apakah manual? Kita bisa membuat laporan keuangan tersebut dengan memilih angka menggunakan rumus sum if. Apa itu rumus sum if? Jadi sum if itu bahasa gampangnya seperti dijumlahkan jika. Nah, jadi pertama-tama untuk laporan keuangan yang pertama, kita membuat laporan laba rugi. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk laporan laba rugi itu mencakup pendapatan dan juga beban. Nah, jadi semua jenis pendapatan, misalkan ada pendapatan jasa, pendapatan sewa, itu dijumlahkan. Kemudian untuk beban juga dijumlahkan semuanya. Kemudian untuk total pendapatan dan beban dikurangi dan akan menghasilkan laba neto atau laba bersih. Oke, kita buat dulu laporan laba rugi. Nah, untuk di laporan laba rugi, ini kita tuliskan dulu pendapatan. Nah, ini eh, bisa jika kita ingin menggunakan pivot seperti ini, bisa juga kita copy dari neraca. Nah, sekarang coba kita copy supaya lebih cepat. Kita pilih di sini ada pendapatan apa saja. Di sini cuma ada pendapatan jasa. Kita copy. Nah, sudah didapat di sini pendapatan jasa. Kemudian untuk beban. Bebannya kita boltkan lagi sebagai judul. Oke, sekarang kita copy. Beban ada apa saja? Di sini ada, oke, beban utilitas. Kita copy. Stay. Ada beban perlengkapan. Kita copy. Stay. Ada beban penyusutan peralatan. Kemudian ada beban sewa. Nah, ada beban gaji dan upah. Oke, kita pastikan lagi apakah ada yang terlewat. Oke, ini sudah. Nah, oke, seperti ini. Nah, cara untuk mengambil data dari neraca saldo seperti apa? Kita menggunakan rumus SUMIF. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, apa itu SUMIF. Kita sama dengan SUMIF. Nah, range. Range-nya dari mana? Kita pilih bagian kas sampai utang gaji dan upah. Kemudian kita pilih titik koma atau koma di beberapa laptop berbeda-beda. Untuk di laptop saya titik koma. Nah, kriterianya apa? Kita pilih pendapatan jasa. Kemudian selanjutnya sum range, apa yang mau dijumlahkan? Nah, di sini kredit. Nah, tapi jika kita
membuat seperti ini, maka yang dijumlahkan hanya sisi kreditnya. Maka kita harus tutup kurung seperti ini, kita jumlahkan, remove lagi. Nah, kita buat seperti tadi. Range dari sini, titik koma, kriterianya pendapatan jasa, titik koma lagi, yang mau dijumlahkan sisi sebelahnya. Tutup, oke. Nah, maka akan didapatkan total pendapatan jasanya itu 20 juta. Ini, oke. Nah, kalau kalau kita buat seperti tadi mungkin akan memakan waktu yang lama. Jika teman-teman atau Bapak Ibu semua mengingat cara untuk membuat COA, kita tinggal menarik ke bawah, maka akan langsung tercopy semuanya. Nah, untuk di laporan laba rugi juga bisa seperti itu untuk di rumus SUMIF. Tapi kalau kita copy, tidak boleh seperti ini. Copy ini. Maka angkanya akan seperti ini. Nah, caranya supaya tidak hancur rumusnya, kita harus mendapatkan string di bagian range dan juga sum range agar tidak hancur rumusnya ketika kita copy. Jadi kita tambahkan string di sini. Jadi kita tambahkan string di bagian huruf-hurufnya seperti ini. Di bagian sum range juga kita buat seperti itu. Untuk di bagian sini juga kita buat seperti itu. Ya, sudah seperti ini. Nah, coba kita tinggal copy, kita paste. Apa bisa? Nah, kita cek beban utilitasnya. Apakah 2.300.000? Nah, benar. Seperti di neraca. Apakah beban perlengkapannya 3.500.000? Benar. Penyusutannya benar. Beban sewa, beban gaji dan upah. Oke. Nah, begitu cara untuk copy tanpa merusak rumus dari yang kita buat, rumus UNIF-nya, yaitu dengan menggunakan string. Oke. Sekarang untuk total dari pendapatan dan juga bebannya kita totalkan. Nah, kalau untuk pendapatan hanya satu, jadi kita tuliskan saja 20 juta kurang nilainya satu. Nah, untuk beban total, total beban, tuliskan total beban. Total bebannya, maka kita jumlahkan semuanya. Jadi 8.833.304. Kita berikan secara lengkap. Oke. Nah, kemudian untuk di laporan laba rugi yang terakhir itu ada laba neto atau laba bersih. Nah, untuk mendapatkan laba neto atau laba bersihnya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita kurangi. Jadi, pendapatan jasa dikurangi dengan total beban. Nah, jadi kita di sini dapatkan laba neto atau laba bersihnya itu 11.166.666. Oke. Oke, tadi merupakan laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke laporan laba ditahan atau saldo laba. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal video, apa itu laporan laba ditahan? Yaitu laba yang tidak dibagikan. Oke, kita tuliskan dulu judulnya, laporan laba ditahan. Nah, di dalam laporan laba ditahan, ada saldo awal
saldo laba awal. Maaf, saldo laba awal. Atau bisa juga kita tulis saldo laba 1 Maret. Karena posisinya di sini transaksi ini terjadi pada bulan Maret. Kemudian ada laba neto atau laba bersih. Dan juga ini harus dikurangi dengan dividen atau preferred. Sedangkan untuk pada transaksi kita hanya ada dividen, maka dikurangi dengan dividen. Oke. Nah, untuk saldo laba ini, kalau di neraca saldo kita lihat tidak ada akun yang bernama saldo laba. Apa itu saldo laba? Saldo laba itu merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan ini konteksnya baru berdiri. Bisa kita lihat buktinya pada soal, nah di sini surat pernyataan penyetoran modal. Nah, di sini konteksnya perusahaan tersebut baru dibentuk. Maka untuk saldo laba pada perusahaan yang belum dibentuk, otomatis kan tidak ada periode sebelumnya. Maka saldo labanya itu nol. Teruskan nol. Nah, kemudian untuk laba netonya, tidak usah dihitung lagi, karena kita sudah mendapatkan dari sini. Tinggal copy saja. Terus hitung lagi, karena kita sudah mendapatkannya dari sini, yaitu 11.166.000, 11 juta, terus 11.166. Oke. Kemudian dikurangi dengan dividen. Dividennya berapa? 3 juta. Disumif. Range-nya dari sini. Kriterianya dividen. Mau dijumlahkan. Nih. Tutup lagi. Plus. Sumif. Range-nya dari sini. Kriterianya dividen. Kita. Agar mudah dibaca, kita buat seperti ini. Oh ya, kita ubah dulu posisi kredit dan debitnya. Karena secara alamiah debit itu di sebelah kiri dan kredit sebelah kanan. Oke. Sudah seperti ini. Nah, maka kita akan mendapatkan saldo saldo laba akhir. Caranya bagaimana? Kita tinggal menjumlahkan berarti 0 ditambah dengan 11.166.000 dikurangi dengan dividennya 3 juta. Di sum. Oke. Oh, ini dikurangi dengan dividen. Nah, saldo laba akhirnya 8.166.666. Oke, kita sudah mendapatkan saldo laba akhir. Nah, sudah seperti ini. Nah, oke. Tadi merupakan cara untuk membuat laporan laba ditahan. Oke, sudah clear. Sekarang kita lanjut pada laporan posisi keuangan. Nama lain laporan posisi keuangan juga bisa disebut sebagai neraca. Nah, untuk laporan posisi keuangan dibagi menjadi 3 bagian. Aset, liabilitas atau kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, pertama-tama kita akan tuliskan dulu asetnya apa saja. Nah, untuk aset kita tinggal copy bagian
awalan 1. Nah, itulah mengapa kita menggunakan COA agar mempermudah kita untuk membuat laporan seperti ini. Kemudian setelah peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Oke, seperti yang semua sudah. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus seperti laporan laba rugi dan juga laporan laba ditahan. Kita menggunakan sum if, seperti tadi, range-nya dari sini, kemudian kriterianya kas, nah, yang kita jumlahkan bagian sini, tutup kurung, plus sum if lagi, range-nya dari sini, kriterianya kas, kemudian kita menjumlahkan yang di sisi kredit. Oops. Oke, maka sama nilainya 67.700. Nah, karena mau kita copy seperti tadi, maka kita akan tambahkan string pada bagian range ini juga sum range. Sudah, kita coba copy. Oke, sudah seperti ini semua. Sudah sesuai dengan neraca. Nah, maka kita akan totalkan semuanya. Total aset. Nah, untuk total asetnya, nah, kita akan menjumlahkan semuanya kecuali akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jadi peralatan ini akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kita add sum, kita jumlahkan ini, dan dikurangi dengan, nah, maka untuk total aset kita 100.866.666. Oke, sekarang kita lanjut pada liabilitas atau kewajiban. Oke, untuk liabilitas, kita akan ambil awalan angka 2. Oke, kita copy tentang usaha. Kemudian pendapatan diterima di muka. Ada apa lagi? Ada utang utilitas. Kemudian ada utang gaji dan upah. Oke, sepertinya sudah semuanya awalan 2. Nah, sekarang ya bisa copy seperti ini. Ya, bisa. Oke, sekarang kita tinggal paste seperti ini. Nah, untuk liabilitasnya juga kita akan totalkan seperti tadi. Add sum semuanya. Nah, maka total dari liabilitasnya ini 17.700.000. Oke, sudah seperti ini. Aset, liabilitas. Nah, yang terakhir ekuitas. Untuk ekuitas, dalam ekuitas ada modal pemilik, kemudian saldo laba ditahan, dan juga
kita harus totalkan. Nah, untuk modal pemiliknya kita ambil yang mana? Kalau dilihat, saya tidak mengambil akun Bank BNE karena konteksnya di sini Bank BNE ini penyetoran modal awal. Jadi untuk penyetoran modal awal kita akan mengambil dari akun Bank BNE. Oke, di sini sudah tertulis 75 juta. Kita berikan tanda titik. Kemudian untuk saldo laba ditahan, saldo laba ditahannya kita mengambil dari saldo laba akhir, dari laporan laba ditahan. Hanya 8.166.006. Oke, sekarang kita totalkan total ekuitasnya. Nah, total ekuitasnya sendiri 83.166.666. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan totalkan lagi. Total liabilitas dijumlahkan dengan ekuitas. Ini untuk melihat apakah balance dengan total aset, liabilitas plus ekuitas. Liabilitas. Oke, bentar. Liabilitas dijumlahkan dengan ekuitas. Ya, oke, bisa dilihat di sini totalnya sama, jadi balance. Nah, sekarang sudah ada 3 jenis laporan. Laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita masuk pada laporan yang terakhir, laporan arus kas. Jadi untuk laporan arus kasnya ini, penerimaan kas dari pendapatan. Nah, kita lihat dari jurnal umumnya. Oke, di sini kita tandai dulu pendapatan. Kemudian bagian ini juga pendapatan. Kalau untuk beban, berarti bagian ini beban. Kemudian membayar sebagian utang juga termasuk beban. Nah, membayar utang pada tanggal 15 juga termasuk pada beban. Oke, oke, coba kita lihat range-nya. Ini kriterianya pendapatan, sumit-nya kita pilih bagian debit. Oke, jadi untuk yang beban, kita submit lagi. Kemudian kita ke jurnal umum. Range-nya kita masukin sini. Oke, kriterianya kita pilih beban. Kemudian yang kita range
dengan sini, tutup kurung, kita jumlahkan lagi dengan sum if range-nya dari sini, kriterianya perubahan lagi, kemudian kita jumlahkan dari sisi kreditnya. Kurung, oke coba. Bisa. Oke, jadi untuk total penerimaan kasnya, kita akan kurangi dari penerimaan kas dari pendapatan dikurangi dengan pengurangan kas untuk beban. Ininya, sum, ini dikurangi dengan ini. Nah, jadi total penerimaan kasnya itu minus 1.600.000. Kemudian kita lanjut ke arus kas dari investasi. Untuk arus kas dari investasi, mari kita cek apakah ada. Nah, kita lihat dari keterangannya. Supaya gampang. Nah, di sini tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa ada penambahan modal atau investasi. Jadi contoh kalau kas investasi itu seperti misalnya perlengkapan sejumlah 4,5 juta, eh, memberikan modal dalam bentuk perlengkapan. Nah, itu termasuk dalam investasi. Namun di sini dalam kasus ini tidak ada, maka untuk arus kas dari investasinya nol. Kemudian kita lanjut ke arus kas dari pendanaan, dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas pendanaan, kita lihat pada bagian ini. Nah, mungkin karena pendapatan sudah kita tandai dengan P, pendanaan mungkin kita D, dana ya. Oke. Di sini penyetoran modal awal ini termasuk dalam pendanaan, kita tandai D. Kemudian dividen juga termasuk dalam pendanaan, jadi D. Oke. Sekarang kita buat seperti tadi. Penyetoran modal sama dividen. Kita pisahkan dulu ya. Dividen sendiri, modal, M. Ya. Oke, kita sum if. Oke, range seperti tadi. Sama. Range-nya ini, kemudian kriterianya kita pilih M, itu modal. Nah, kita jumlahkan dari yang ini. Kemudian tutup kurung, jumlahkan lagi, sum if. Kriterianya, range-nya dari sini. Kriterianya M. Nah, yang kita jumlahkan dari sisi kredit. Oke. Kemudian untuk yang dividen, kita if lagi. Range-nya dari atas sini sampai ke bawah sini. Kriterianya dividen. Oke, mau kita tulis ya. Kriterianya dividen. Dan sum range-nya dividen ada di debit. Coba kita pilih yang bagian debit. Kemudian range-nya
Ini kriterianya dividen. Oke, untuk bagian dividennya juga sudah dibuat seperti yang tadi. Oke, untuk bagian dividennya juga sudah dibuat seperti yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke total kas dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk total kas dari aktivitas pendanaan, maka penyetoran modalnya dikurangi dengan dividen. Jadi, sum modal dikurangi dengan dividen. Nah, 72 juta. Nah, untuk kenaikan atau penurunan bersih kas, itu didapatkan dari laba bersih, yaitu 11.166.666, dijumlahkan dengan beban non-kas. Beban non-kas berarti yang tidak melibatkan kas. Bagian sini harusnya. Kemudian, dijumlahkan lagi dengan perubahan modal kerja. Nah, dijumlahkan menjadi 4.300.000. Kemudian kas awal periode, seperti yang sudah saya jelaskan, ini merupakan perusahaan baru. Jika perusahaan baru, otomatis tidak ada periode sebelumnya. Karena kas awal periode ini diambil dari kas periode sebelumnya. Jadi misalnya perusahaan yang sudah berjalan selama 3 bulan, kita berada di bulan ketiga, maka yang diambil adalah kas dari bulan kedua. Nah, karena dia baru berjalan 1 bulan, otomatis tidak ada kas awal periodenya. Maka kas awal periodenya merupakan 0. Nah, untuk kas akhir periodenya, jadi kita akan mengurangkan dari total kas aktivitas pendanaan dan juga penurunan kenaikan atau penurunan bersih kas. Jadi, add sum ini dikurangi dengan, ya maka didapat 67.700 yang kita lihat sama dengan jumlah kas yang ada di neraca. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, data saldo setelah penyesuaian, dan juga laporan keuangan beserta laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan keuangan, dan laporan arus kas yang merupakan eh, elemen-elemen dari laporan keuangan. Sekian dan terima kasih.